The Art of Relational Curation for Divine Productivity. Akan Kanoven bahas dari Amsal 12 ayat 26 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Orang benar itu mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Today's tema menjadi kurator relasi yang ilahi. Seni memilih, menjaga, dan menumbuhkan hubungan. Kehidupan kita bukan ditentukan semata oleh talenta, melainkan oleh relasi kita bangun. Pastor Jeffrey pernah menegaskan bahwa orang benar berhati-hati dalam persahabatannya. Diambil dari Amsal 12 ayat 26. Dalam bahasa teologisnya, righteousness bukan hanya status tapi disposisi hati yang bijak dalam mengatur akses relasional. Ilustrasi, seorang kurator museum tidak menaruh semua karya di galerinya. Ia akan menyeleksi setiap lukisan dengan hati-hati agar keseluruhan pameran memiliki harmoni dan nilai. Demikian pula hidup kita. Setiap relasi adalah lukisan yang akan menentukan kualitas dari galeri jiwa kita. Berdasarkan tadi Amsal 12 ayat 6 tadi, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Eksposisi teologis dengan multi tradisinya ya. Menurut pandangan barat dari Aquinas, kebenaran yang sejati menuntun manusia untuk discernment atau discretio, di mana ini adalah kemampuan memilah mana yang membawa kehidupan dan mana yang membawa kesesatan. Secara tradisi timur, Basil dari Kaisarea, persahabatan sejati adalah bentuk koinonia persekutuan yang menumbuhkan keserupaan dengan Kristus. Kalau kita lihat dari pandangan modernnya, a righteous man is caution. Relational prudence ini sama dengan relational prudence, di mana hikmat dalam menentukan siapa yang berhak masuk ke dalam ruang private kehidupan kita. Kanoven ulangin, hikmat dalam menentukan siapa yang berhak masuk ke dalam ruang private kehidupan kita. Kalau kita lihat dari gospel centerednya, Yesus adalah the righteous man yang membuka akses kepada Bapa. Kita bisa lihat dari Yohanes 14 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Today thought-nya, makna dan aplikasi dari multidimensinya ya. Kita lihat dari etimologisnya. Cautions atau latinnya dari caveo berarti to guard or watch carefully. Maksudnya apa? Menjaga dengan kewaspadaan rohani. Menjaga dengan kewaspadaan rohani. Ini penting ya. Kenapa? Sesuatu yang tidak dijaga itu akan rusak. Contoh, kita punya taman. Kita sudah bayar mahal-mahal untuk membuat sebuah taman. Tapi apa yang terjadi? Kita nggak rawat, kita biarkan. Apa yang terjadi? Taman itu akan jadi tanda kutip seperti hutan yang berantakan. Ya, kalau kita tidak jaga. Nah, kalau kita lihat secara sudut pandang psikologinya, menurut attachment theory dari Bowlby, pola hubungan masa kecil membentuk cara kita membangun kedekatan saat dewasa. Orang benar belajar memiliki secure attachment, tidak bergantung secara toksik, tetapi mengasihi secara dewasa. Bahkan kalau kita lihat juga pattern dia dari masa kecil juga akan menentukan cara berpikirnya, bagaimana dia memandang tentang Allah itu sendiri, ataupun bagaimana berelasi, itu akan mempengaruhi. Nah, kalau kita lihat dari sisi filosofisnya, Aristoteles menulis tentang 3 jenis philia atau persahabatan, yaitu 1 demi kesenangan, 2 demi manfaat, dan 3 demi kebaikan. Ya, karena akan ulangin, 1 demi kesenangan, 2 demi manfaat, dan 3 demi kebaikan. Hanya yang terakhir mencerminkan kemurnian dari kasih sejati. Kalau kita bedah dari sisi teologisnya, relasi sejati adalah refleksi dari Trinitarian love, kasih yang bersifat saling memberi, bukan mengambil. Maka itu, Allah itu tunggal, ekhat, tapi memiliki kejamakannya tersendiri. Kalau enggak, bagaimana bisa maha kasih tapi tidak ada yang dikasihi? Ya, jadi saling mengasihi itu ada.
Nah, paradigma yang perlu kita koreksi ya. Yang pertama, kasih berarti membuka diri kepada semua orang tanpa batas. Ya, ini adalah sebuah paradigma yang salah ketika kita berpikir bahwa kasih itu berarti ya membuka diri kepada siapa aja, kepada semua orang, nggak perlu pakai batas gitu. Nah, kita perlu koreksi ini. Ya, kasih sejati justru membutuhkan batasan yang kudus. Efesus 5 ayat 11. Mari kita baca. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Batas bukanlah penolakan. Patut diingat ya. Batas bukanlah penolakan, tetapi penjagaan nilai kudus yang Allah tanamkan dalam diri kita. Mengacu pada kudus ya, kekudusan. Dipisahkan itu artinya. Dari yang ada itu dipisahkan. Nah, kita masuk dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Itu udah umum ya. Tentang 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kedua, pasal Mazmur 1 ayat 2-nya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Nah, mari kita lihat kembali tadi. Jadi orang benar itu dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, orang benar itu menyaring pengaruhnya, mencintai Taurat dan akhirnya berbuah lebat. Berbuah lebat di sini tidak semata-mata dinilai dari kekayaan harta. Lalu planning pada hari ini, today plan-nya. Akan kami bedah dalam SCORE framework ya. S-nya adalah sadar, self-awareness, di mana sadari siapa yang memiliki akses ke hati kita. K-nya, control, berupa apa? Boundaries. Tetapkan batasan sehat seperti yang diajarkan Dr. Henry Cloud. O-nya, orientasi, purpose-nya apa? Pilih hubungan yang searah dengan panggilan hidup kita. R-nya, respond, growth-nya bagaimana? Bertumbuhlah bersama, bukan saling menguras. Perlu diingat, bertumbuhlah bersama, bukan saling menguras. Up in out-nya, up-nya kepada Tuhan. Hubungan dengan Tuhan menjadi saringan utama semua akses. Apakah senilai dengan kehendak Tuhan? Apakah senilai dengan apa yang Alkitab ajarkan dalam hidup kita? Ya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, itu menjadi batasannya. In-nya, diri sendiri. Kenali pola luka batin dan gaya kelekatan atau attachment yang tidak sehat. Apakah bisa mengandung attachment yang toksik atau seperti apa? Nah, itu kita mesti cerna lagi. Terus out-nya ya sesama. Pilihlah relasi yang menumbuhkan dan saling menopang dalam panggilan kita. Bukan memaksakan orang untuk hidup sesuai dengan yang kita mau, tapi bagaimana orang itu mau hidup seperti yang sudah Tuhan tentukan. Nah, kalau kita perhatikan, Maria pergi ke Elizabeth ya pada Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 45. Di sini diceritakan untuk saling menguatkan iman dan dalam tanda kutip melahirkan visi bersama. Relasi yang tepat akan mempercepat kelahiran rencana Allah. Apa yang mau kita lahirkan? Sebuah rancangan yang indah yang daripada Allah, atau kita menjadi rancangan kuasa si jahat? Waspadai ya. Power thought-nya 1. Relasi yang salah bisa menghancurkan kapal yang besar. 2 Tawarik 20 ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Relasi yang salah itu bisa menghancurkan kapal yang benar. Yang kedua, Tuhan memberi akses kita yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Ya, kan Oven ulangin. Tuhan memberi akses kita yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Yang ketiga, tidak semua dalam tanda kutip teman adalah sahabat. Kan Oven ulangin, tidak semua teman adalah sahabat. Ada yang hanya pasien, nyari kita kalau ada masalah, kalau susah. Nah, itu pasien kemungkinan.
Keempat, pertumbuhan sejati hanya terjadi dalam komunitas yang sehat. Ya, Kak Noven ulangin. Yang keempat, pertumbuhan sejati hanya terjadi dalam komunitas yang sehat. Yang kelima, cinta tanpa batasan adalah kekacauan rohani. Itu 5 dari power thought yang ada, yang sudah Kak Noven simpulkan ya. Nah, kesimpulan aplikatif ya, berdasarkan gospel center dan Christocentrisnya, hidup berbuah bukanlah hasil mengejar keberhasilan. Hidup berbuah bukanlah hasil mengejar keberhasilan, tetapi hasil berakar dalam relasi yang benar. Seperti mikrofon, kabel, dan speaker yang terhubung dengan baik, menghasilkan suara yang jernih. Demikian juga hidup kita akan menghasilkan nada harmoni surgawi ketika semua terhubung dengan Tuhan sendiri. Dengan Tuhan, dengan diri, dan sesama tersambung dengan benar. Kristus memulihkan dalam tanda kutip akses yang rusak oleh dosa. Maka tugas kita bukanlah membuka semua pintu, tetapi menjadi penjaga gerbang hati yang kudus, meniru sang kurator ilahi atau maestro kita ya. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah membuka akses bagi kami untuk mengenal Bapa. Ajarlah kami menjadi bijak dan berhati-hati dalam memilih serta memelihara setiap hubungan. Tolong kami agar tidak sembarangan bersekutu, tetapi membangun persahabatan yang menumbuhkan kasih, karakter, dan panggilan surgawi kami. Pulihkan setiap hubungan yang rusak, ubahlah luka menjadi pelajaran, dan jadikanlah hidup kami taman relasi yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Amin.